Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Jadi dengan puasa ini kita diharapkan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berjihad melawan hawa nafsu. Maka di Ramadan ini bulan jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa, Pak? Hawa nafsu itu isinya ada dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab. Ulangi lagi. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua ghadab. Itu yang kita kendalikan, yang kita tundukkan, agar jangan selalu diperturutkan. Jadi hawa nafsu di dalam diri kita ini selalu bergejolak, minta dipenuhi terus, Pak. Akhirnya tidak peduli dilarang oleh Allah, tidak peduli itu hukumnya haram, tidak peduli itu menyakiti tetangga, menyakiti saudara. Maka waspadailah hawa nafsu ini supaya kita jangan tunduk kepada perintah-perintahnya. Oleh karena itu kita latih, tundukkanlah hawa nafsu ini dengan cara menahan. Menahan itu bahasa Arabnya al-imsak garis doyong as-saum, yaitu puasa. Ditahan. Jangan dituruti terus kemauannya. Dalam diri manusia itu pusatnya di tengah-tengah. Kita kenalnya itu namanya pusar, atau orang Serang manggilnya udel. Hawa nafsu yang paling dominan menguasai manusia berbuat dosa, berbuat kejelekan itu dua. Sejengkal dari pusar itu ke atas, sejengkal dari pusar itu ke bawah. Apa itu namanya, Pak? Dari pusat itu sejengkal ke atas. Tuh. Syahwatul batni, syahwat perut. Urusan syahwat perut ini, urusan makan minum ini. Manusia sering melampaui batas. Nggak peduli halal haram, nggak peduli menyakiti saudara, menyakiti tetangga, betul kan? Maka ini harus dikendalikan, jangan sampai merusak diri kita. Yang kedua, sejengkal ke bawah, syahwatul farji. Apa tuh syahwatul farji itu? Kalau syahwat perut pengen apa, Pak? Pengen makan, pengen apa lagi? Minum, apalagi ngemil, gitu ya. Syahwatul farji pengen apa? Pengen kawin, pengen kawin. Maka jangan sampai kita memperturutkan atau hawa nafsu syahwatul farji ini tanpa kita tunduk kepada aturan syariat. Maka ini syahwatul farji ini kalau laki-laki itu namanya burung gitu, Pak. Burung. Kalau perempuan ya sarang burungnya begitu. Ini burung ini kalau nggak dikendalikan, waduh bisa liar, Pak. Bisa menclok kemana-mana. Karena burung ini punya syahwat, punya gejolak, punya hawa. Kalau tidak dikendalikan, apa yang terjadi, Pak? Kerusakan, perzinahan di mana-mana. Maka perlu dikendalikan syahwatul farji ini. Karena gejolaknya luar biasa. Ya, fenomena hari ini, Pak, menyedihkan sekali.
Ya. Bahkan kita lihat berita di medsos itu lagi rame itu, apa itu, apa itu namanya itu, Epstein file itu. Itu apa itu masalah urusannya itu? Urusan burung elit global itu. Betul nggak tuh? Ternyata tidak hanya elit global saja, Pak. Elit nasional juga banyak. Bukan hanya para elit, ustadz kiai juga banyak terjerumus gara-gara urusan burung ini. Burung apa itu namanya tuh? Burung kepenis kalau di tempat saya, Pak. Kepenis atau kepenis? Nah ini yang memprihatinkan sekali. Kalau dulu burungnya yang mencari-cari sarangnya. Kalau sekarang zaman kebalik, Pak. Sarang burungnya yang nyari-nyari burung. Nah itu sarang burung apa namanya itu? Kalau kata orang Serang itu namanya sarang burung bondolan, Pak. Ada lagunya dari Bang Subro namanya tuh. Ya bondolan, bondolan, istilah kini bondolan, istilah Jawa. Apa artinya bondolan? Orang Serang mengatakan bocah wadon doyan lanang. Ini fenomena, Pak. Di masyarakat kita sudah merajalela pergaulan bebas. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis, ya ma'syaros sabab, wahai para Gen Z, manis sato'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kalau kau sudah punya kemampuan untuk kawin, menikahlah. Gitu. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, kaulah muda, kau punya gairah. Kalau kau sudah mampu, cepatlah menikah. Karena bahaya kalau syahwatul farji ini tidak dikendalikan. Maka pengendalinya adalah puasa, yaitu menahan diri dari gejolak hawanya, gejolak keinginannya. Nah, puasa dua syahwat ini baru puasa level 1. Tidak cukup dengan puasa menahan lapar, menahan syahwat kemaluan, kemudian ujug-ujug meningkat ketakwaannya, belum tentu. Maka harus paripurna puasanya. Gimana? Puasa thoriqohnya harus dijalankan, yaitu menahan diri dari syahwat yang lainnya. Jangan fokus nahan lapar, nahan syahwat di siang hari, yang lainnya merajalela, kita kebobolan akhirnya. Apa itu? Syahwatul kalam, Ibu. Syahwatul kalam. Apa syahwatul kalam itu? Pengen ngobrol, terus gosip ujung-ujungnya, mencela atau membuli atau menggibahi. Jangan sampai kita sedang puasa di bulan Ramadan tapi mulutnya tidak ikut puasa, maka puasanya akan dinilai zom, nanti tidak ada nilai. Kadang-kadang kita disuruh makan nasi nggak mau lagi puasa, makan minum nggak mau lagi puasa, suruh makan daging manusia malah mau dimakan. Jangan sampai begitu. Apa makan daging manusia itu? Yaitu gosip. Jangan sampai kita di bulan Ramadan mulut kita tidak ikut berpuasa. Jadi puasa itu mengurangi aktivitas yang ada syahwatnya. Perut kita syahwatul batni dikurangi, kemudian syahwatul farji juga dikurangi, termasuk syahwatul kalam. Ya, mulut kita yang sukanya nyerocos aja ini dikendalikan dulu, jangan sampai diperturutkan seperti biasanya. Kemudian satu lagi syahwatul naum.
Dalam diri kita ini ada syahwatun naum, keinginan tidur aja gitu. Kadang-kadang puasa jadi pelampiasan gitu tuh, jadi alasan pahala gitu. Padahal mestinya puasa itu sedikit makan, sedikit bercocok tanam, sedikit ngomong, sedikit tidur, banyak takarrub kepada Allah. Begitu harusnya. Insya Allah la'allakum tattaqun tercapai. Maka perintahnya tidak hanya siang, tapi juga ada perintah qiyam. Apa tuh qiyam itu, Pak? Bangkit, bangun di malam hari, jangan tidur melulu, begitu. Untuk apa? Untuk menaikkan ruh kita agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari syahwatnya kita tundukkan, jangan dituruti. Merengek minta kayak gimana pun jangan dituruti. Minta makan, minta minum, minta cocok tanam, jangan dituruti di siang hari sampai dia lemah. Karena syahwat itu kalau tidak diperturutkan dia melemah. Nah, ketika syahwat ini lemah, hawa nafsu lemah, ada kesempatan ruh untuk bangkit kekuatannya. Tuh. Maka di malam harilah waktunya ruh ini kita naikkan derajatnya dengan memperbanyak qiyamul lail. Maka ada perintah sholat sunnah tarawih. Dan kita ikhwan Taqiyyan Suryalaya sudah ada panduannya dari guru mursyid yang sudah rutin kita amalkan. Maka untuk menaikkan ruh kita agar ketika syahwat dalam tubuh ini lemah, ruh punya kesempatan, dia punya kekuatan, sehingga nanti ketika perang tanding antara ruh dengan syahwat, ruh dengan hawa nafsu. Nah, ketika hawa nafsu lemah, ruh punya kekuatan, maka dia punya peluang untuk jadi pemenang, Pak. Selama ini ruh kita kalah terus. Karena syahwatnya diperturutkan, kekuatannya merajalela. Mumpung syahwat lagi ditundukkan bulan ini, ruh punya kesempatan emas untuk diberikan gizi, diberikan vitamin, diberikan makanan sehat, sehingga ruh punya kekuatan menaik level derajatnya mendekat kepada Allah, mampu menundukkan hawa nafsu. Maka orang yang bertakwa itu merupakan orang yang kuat menundukkan hawa nafsunya. Karena takwa itu masih satu akar kata dengan kuat. Tidak akan menjadi orang yang takwa kalau kita tidak kuat menahan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, sudah mau jam 6, maka semoga kita mengamalkan ibadah puasa kita di bulan ini, kita mampu melaksanakan saum syariat, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, juga mampu menerapkan saum thariqah, puasa seluruh anggota tubuh kita dari berbuat dosa, dari menyakiti saudara, menyakiti tetangga, menyakiti yang lain-lain. Maka dari puasa inilah kita akan mendapatkan nanti Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Kemudian maka kalau kita menjelang Lebaran selalu dapat ucapan minal aidin wal faizin. Apa artinya itu, Pak? Bukan mohon maaf lahir batin. Minal aidin, semoga kita dengan puasa ini kembali kepada fitrah kita. Wal faizin, dan menjadi pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah terus.
Maksudnya apa? Ruhnya kalah oleh hawa nafsunya, maka derajatnya merosot lebih rendah daripada binatang. Kita naikkan harkat kita sebagai manusia melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.